Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kembali kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Sekarang kita masuk ke kitabun nikah wa adabuhu wa ma yata'allaqu bih. Kitab nikah ini buat para jomblo ya terutama. Tapi buat yang udah menikah juga penting. Ya. Untuk mengetahui tentang bagaimana keistimewaan menikah. Kata beliau, la yakhtaliful ulama fi anna an-nikaha mustahabbun. Para ulama tidak berselisih bahwa yang namanya menikah itu perkara yang disunnahkan. Ya, apa dalilnya? Hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ada 3 orang, yang satu ya dia tidak ingin tidur semalam suntuk, pokoknya semalam suntuk mau ibadah. Yang satu lagi dia mau puasa setiap hari, tidak berbuka. Yang satu lagi ya, dia tidak mau menikah. Pokoknya mau ibadah aja sudah. Maka Rasulullah SAW ya memanggil 3 orang ini. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang pernah mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, benar wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ama wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian dan lebih bertakwa. Walakinni usallil lail wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi kata Rasulullah, aku salat malam, aku juga ya tidur, aku berpuasa, aku juga berbuka, dan aku juga menikah, kata Rasulullah. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka Imam Malik mengatakan bahwa menikah itu terkadang hukumnya bisa wajib, Pak. Bagi siapa? Bagi orang yang khawatir jatuh kepada zina. Siapapun yang khawatir jatuh kepada zina, maka dia wajib menikah. Adapun kalau dia tidak khawatir jatuh kepada zina, maka sunnah dia untuk apa? Menikah. Iya. Kata beliau, wa fihi fawaid. Dalam menikah itu ada manfaat-manfaatnya. Apa manfaat menikah? Minha al-walad. Yang pertama, agar bisa mendapatkan anak. Li'annal maqsuda baqa'un nasl. Karena tujuan menikah itu apa, Pak? Untuk melanjutkan keturunan. Ya, Allah menciptakan binatang berpasang-pasangan. Allah menciptakan tumbuhan berpasang-pasangan. Manusia juga berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya berlanjut itu keturunan. Bayangkan kalau ternyata pernikahannya sesama jenis, Pak, punah manusia ini, tidak ada keturunan. Ya, makanya Allah haramkan. Bahkan sampai Rasulullah melaknat, la'anallah man amila amala qaumi Lut.
Ya thalatha marrat. Semoga Allah melaknat, kata Rasulullah, orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut itu. Rasulullah laknat sampai 3 kali. Demikian dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Wa fihi fawaidu mahabbatillah bis'i lidzalik. Liyabqa jinsul insan. Sehingga dengan kita punya anak, kita bisa mendapatkan cinta Allah. Dengan cara kita berusaha punya anak, supaya mempertahankan jenis manusia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah kita sebutkan tadi ya, bahwa Allah jadikan makhluk itu berpasang-pasangan karena tujuannya untuk apa? Ya terpelihara dia. Ya kelestarian jenis manusia itu. Wa fihi talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taktsiri man bihi mubahatuhu. Faedah menikah apalagi Pak? Yaitu agar kita mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita banyak anak. Ya, bagaimana? Yaitu Rasulullah berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya. Kata Rasulullah SAW apa dalam hadis yang sahih? Tazawwaju al-wadud al-walud. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang banyak anaknya dan banyak cintanya ya kepada suaminya. Karena aku nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, berbangga dengan jumlahnya apa? Ya umat, Masya Allah. Jumlahnya pengikut. Maka bayangkan saudaraku, kita membuat Rasulullah SAW bangga saja, subhanallah. Ya. Maka dari itu dengan kita memiliki banyak anak, ya, disitulah kemudian kita mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi talabut tabarruk bi du'ail waladis salih wasyafa'ah bi maulidil waladis saghir. Di antara faedah nikah apalagi? Kata beliau yaitu kita mengharap kita bisa mendapatkan doanya anak soleh. Ya, kalau kita punya anak, kita punya keturunan yang soleh, ketika kita sudah meninggal dunia, Pak, apa yang terjadi? Anak soleh itu akan mendoakan terus orang tuanya. Bahkan amalan anak soleh itu sendiri sampai dan terus berjalan kepada orang tuanya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalath." Apabila seorang insan meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Apa 3 itu? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Apakah berarti yang sampai kepada orang tua itu hanya doanya saja? Tidak. Yang sampai kepada orang tua itu amalan solehnya anak. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Dan anak itu hasil usaha siapa? Orang tua. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, al-waladu min kasbi abih. Anak itu hasil usaha orang tua. Makanya ya, jangan kita kira yang sampai kepada orang tua itu cuma doanya saja, Pak. Karena doa selain anak pun juga kalau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia tetap sampai. Namun keistimewaannya apa? Kalau anak kita soleh, maka itu amalan-amalannya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, dan yang lainnya, itu Masya Allah sampai kepada orang tuanya. Ikhwatul Islam, ya. Demikian pula ketika kita punya anak yang masih kecil terus meninggal, itu jadi hijab dari api neraka.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwa anak kecil yang meninggal dunia itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, bahwa dia akan terus, ya, menarik tangan orang tuanya sampai dimasukkan ke dalam surga. Makanya subhanallah ya akhal Islam, ini diantara faidah menikah, ya. Wa min fawaidin nikah, diantara faidah nikah apalagi, at-tahassun minasyaitan bidaf'i ghaili syahwah, yaitu melindungi diri kita dari godaan setan. Dengan cara apa? Dengan cara menyalurkan syahwat kita. Sebab kalau syahwat kita nggak tersalur, Pak, susah, Pak. Sholat nggak khusyuk, ibadah nggak khusyuk. Bahkan aja ada teman yang dia masih jomblo gitu, pusing dia pengen nikah nggak bisa. Ya. Katanya saya nggak bisa khusyuk, sholat nggak bisa khusyuk. Padahal saya sudah berusaha puasa, tapi tetap saja syahwat saya, aduh, pusing saya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kan rusak ibadahnya, Pak. Tidak bisa fokus pikirannya. Bahkan yang seperti ini sangat mudah jatuh kepada zina, kepada maksiat. Tapi dengan cara kita menikah, tersalurkan syahwat kita, pikiran kita pun jadi tenang, hati kita pun jadi tenang, tentram. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, ya, buat antum yang merasa masih muda ini. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah? Ba'ah itu artinya memberikan apa? Nafkah lahir batin. Maka hendaklah dia menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu untuk menikah, hendaklah ia berpuasa. Karena itu menjadi perisai untuknya. Lihat saudaraku seiman, ya. Nabi SAW menganjurkan itu, ya. Karena dengan cara seperti itulah agama kita itu jadi terjaga, Pak. Apalagi kalau kita punya istri soleh, ya, solehah, masya Allah. Ya, kita bisa terbantukan, ya, untuk beramal soleh dan yang lainnya. Wa fihi tarwihun nafs wa inasuha bi mukhalafatiz zaujah. Di antara faidah nikah apalagi? Manfaat nikah, yaitu tarwihun nafs, membuat jiwa kita tentram. Karena yang namanya fitrah manusia, Pak, dia akan tentram ketika ia hidup bersama pasangannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian, wahai laki-laki dan wanita, rasa cinta dan kasih sayang. Fitrahnya laki-laki ingin mencintai wanita dan menyayangi. Dan fitrahnya wanita ingin mencintai seorang laki-laki dan menyayangi. Kecuali yang fitrahnya rusak. Ya. Maka dengan kita punya istri yang kita cintai, yang kita sayang padanya, hati juga tentram. Ya. Wa inasuha bi mukhalafatiz zaujah. Hati kita menjadi sejuk ketika kita berada di samping istri kita. Ya. Siapapun antum yang masya Allah diberikan oleh Allah istri yang solehah, bukan cuma solehah, cantik, masya Allah, maka mungkin antum betah di rumah tuh, Pak. Ya. Punya istri yang masya Allah, itu tolong dibangunin, Kang, ulah sare atuh Kang. Tadi baca doanya enggak sebelum tidur?
baru mulai 10 menit udah tidur. Jangan tidur. Wa minha tafrighul qalbi an tadbiril manzil wa taqafful bihi bi syughlit tabkh wal kanz wal fursh wa tanzifil awani wa tahyiati asbabil aish. Fa innal insana yata'adzar alaihi aktsaru dzalika ma'al wihdah walau takaffala bihi la dha'a aktsaru awqatihi wa lam yatafarraq lil ilmi wal amal. Di antara faedah menikah apa lagi? Yaitu mengosongkan hati kita untuk mengatur rumah. Ya. Dari masak, menyapu, ngepel, ya, mencuci piring. Demikian pula semua yang berhubungan dengan rumah. Sehingga pada waktu itu ya, dia bisa betul-betul bisa fokus untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, dia fokus bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang insan, kata beliau, kalau dia ngejomblo, bisa-bisa waktunya habis buat itu saja. Tapi dengan adanya istri, maka istri ketika dia melaksanakan pekerjaan rumah tangga, ya, karena istri itu kalau dia ngepel, kalau istri masak, itu jadi pahala nggak buat istri? Pahala itu, Pak. Ya, seorang istri jangan menganggap bahwa ketika dia ngepel, dia nyuci piring, dia masak, dia nyuci pakaian, itu pekerjaan sia-sia. Enggak, itu sedekah. Itu kebaikan, itu pahala besar buat si istri. Ya. Fal mar'atu salihah aunun 'ala ad-din bihadhihi tariqah. Maka dengan cara seperti ini, kata beliau, istri solihat itu membantu suaminya untuk bisa fokus dalam menuntut ilmu, beramal, soleh, dan yang lainnya. Bukan berarti suami tidak bantu istri, tidak. Tetap Rasulullah SAW juga membantu istrinya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang Rasulullah lakukan di rumahnya? Apa kata Aisyah? Kana fi mihnati ahli. Adalah Rasulullah SAW mengerjakan pekerjaan istrinya. Rasulullah SAW mengerjakan pekerjaan siapa? Istrinya juga, artinya membantu juga. Artinya tidak diserahkan semuanya sama istri, tetap. Karena saling membantu. Karena tujuan kita berumah tangga itu saling membantu, Pak. Yang paling utama saling membantu untuk apa? Ketaatan. Ya. Saling membantu untuk apa? Menaati Allah, menegakkan syariat dalam rumah tangga kita. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Ma khairu maktanazahul mar'u. Wahai Rasulullah, apa harta yang paling baik untuk ditabung? Apa kata Rasulullah? Ada 3 yang paling baik untuk ditabung oleh seseorang. Yang pertama, qalbun syakur, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanun dzakur, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Zaujah salihah tu'inuhu ala ta'atillah. Istri salihat yang membantu dia untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dibantu sama istri, mah nanti dibangunin ya, mau sholat tahajud. Ya, dibantu sama istri. Makanya kalau suami istri sering bantu dalam ketaatan luar biasa, Pak. Ya, Rasulullah SAW mendoakan rahimallahu imra'an istayqadha minal lail fa shalla thumma ayqadha ahlah fa illam yastayqidh rasya ala wajhihal ma. Semoga Allah merahmati siapa? Suami yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Jika tidak bangun, maka diciprati wajahnya dengan air. Wa rahimallahu imra'atan istayqadat minal lail fa shallat
Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam. Tsumma aiqadat ahlaha, lalu ia bangunkan suaminya. Fa illam yastayqiz, kalau suaminya enggak bangun, rasyat fi wajhihil ma, diciprati air ke wajahnya. Antum pernah enggak cipratin air sama istri antum? Pasti bangunin, mas, bangun, ngapain? Sholat malam. Aduh, nanti aja lah. Toto ceprot di wajah. Iya. Kira-kira antum marah enggak kayak gitu? Rata-rata sih marah. Tapi kalau antum berterima kasih, aduh makasih ya Maya, udah bantu saya untuk tahajud. Top. Antum berarti memang ya antum memang ingin dibantu sama istri untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wa min fawaidihi aidan, di antara faidah menikah apalagi mujahadatun nafsi wa riyadatuha biri'ayati wal wilayah wal qiyam bihuquqil ahl wa sabri ala akhlaqihinna wa ihtimalil adha minhunna wa sa'i fi islahihinna wa irsyadihinna ila tariqid din wal ijtihad fi kasbil halal li ajlihinna, yaitu berjihad melawan hawa nafsu dan mengolahragakan, melatih jiwa kita untuk apa? Untuk memimpin istri kita. Ya. Dengan cara apa? Melaksanakan hak-hak istri. Sabar menghadapi kekurangan istri. Dilatih tuh, Pak. Iya. Sabar menghadapi gangguan istri. Karena kan yang namanya perempuan bengkok, Bapak. Rasulullah mengabarkan begitu. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila, fa inna a'waja syai'in min ad-dhila a'lah, fa in dhahabta tuqima kasartah, wa in taraktaha lam tazal a'waj, fastausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada para wanita, para istri maksudnya. Karena mereka tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok, kata Rasulullah, yang paling atas. Kalau kamu biarkan, ya kalau kamu paksa untuk apa? Lurus, patah. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan tetap bengkok. Caranya, caranya berbuat baiklah kepada mereka. Ya. Membutuhkan kesabaran tidak, Pak? Untuk menghadapi istri yang rewel. Butuh kesabaran, Pak, ketika kita berumah tangga untuk menghadapi kekurangan pasangan kita. Secantik apapun istri kita pasti punya kekurangan. Setakwa apapun istri kita pasti punya kekurangan. Sebagaimana halnya kita. Kita juga sebagai seorang suami pasti banyak kekurangannya, ya tidak? Nah, ya. Kalau antum mengharapkan istri itu nggak ada kekurangannya, nanti di surga. Kalau di surga baru nggak ada kekurangannya. Adapun sekarang di dunia antum mengharapkan istri nggak ada kekurangannya, mustahil. Ya. Sampai ada ikhwan nanya, Ustadz, gimana caranya saya bisa mendapatkan istri seperti Khadijah? Saya bilang, kamu bisa dapat kalau kamu seperti Rasulullah. Kan bingung. Ya. Kita pengen istri kita super, kitanya sendiri masih banyak maksiat, kitanya sendiri masih banyak kekurangan. Maka disinilah faedah nikah di situ, Pak. Itu melatih kesabaran kita menghadapi kekurangan ya orang lain, istri kita terutama yang hidupnya dekat dengan kita, yang setiap hari bertemu dengan dia, pasti ya kalau kita hidup dengan istri kita, kita akan mendapatkan kekurangan-kekurangannya. Makanya Rasulullah SAW
memberikan kepada kita tips. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? La yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah suami membenci istrinya kalau ia tidak menyukai satu akhlaknya atau sebuah akhlaknya, ia masih menyukai akhlak yang lainnya. Artinya, jangan fokuskan memikirkan kekurangannya, tapi fokuskan memikirkan apa? Kelebihan yang dimiliki oleh istri. Dengan cara seperti itu, insya Allah akan terpelihara rasa cinta kita, Pak. Ya. Nah, dengan cara kita menikah di sinilah, Pak, akan tumbuh kedewasaan. Dengan cara kita menikah akan tumbuh kesabaran. Ya, mendidik istri butuh kesabaran, punya anak juga butuh apa? Kesabaran. Wasa'i fi islahihinna wa irsyadihinna ila tariqid din. Di antara faedah nikah itu kita berusaha membimbing istri kita kepada agama. Kita didik mereka. Wal ijtihad fi kasbil halal li ajrihinna, dan bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal. Ya, untuk istri-istri kita. Ya, makanya seorang suami itu, Pak, ketika pergi ke kantor atau pergi dagang atau yang lainnya untuk mencari rezeki yang halal, itu nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa itu termasuk jihadnya para suami. Ya. Wal qiyam bi tarbiyatil aulad, demikian pula di antara faedah menikah kita mendidik anak-anak. Wa kullu hadhihi a'malun 'azimatul fadl. Semua ini amal yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya dengan kita menikah itu banyak sekali keutamaannya, Pak. Ya. Beda dengan yang ngejomblo. Ngejomblo mikirin yang enggak udah dosa. Ya. Udah begitu matanya enggak bisa ditundukkan. Jelalatan sana sini, walaupun yang udah nikah juga banyak sih yang suka jelalatan. Iya. Nah, ini ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, fa inna ri'ayatun wa wilayah wa fadlu ri'ayah azimun. Karena menikah itu terdapat apa? Ri'ayah, mengurus. Wa wilayah, dan memimpin. Mengurus dan memimpin. Jadi kita dilatih untuk mengurus dan memimpin. Iya. Kalau antum sebagai seorang bupati atau camat atau pemimpin, ternyata antum bisa memimpin rakyat yang banyak, tapi kata istri, apaan itu? Itu menunjukkan antum jelek. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik untuk istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah, dan aku yang terbaik untuk istriku. Ya. Kata beliau, wa fi afradi Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu gunakan untuk memerdekakan hamba sahaya, dinar yang kamu infakkan kepada fakir miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk istrimu, yang paling besar pahalanya yang kamu infakkan buat istrimu. Masya Allah. Ternyata berinfak kepada istri pahalanya jauh lebih besar. Ya, dapat pahala. Sampai-sampai nyuapin istri aja sedekah. Ya. Rasulullah mengatakan, hatta tajma taj'al fi imra'atik. Sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu sedekah buat kamu. Masya Allah, subhanallah. Makanya Bapak sekalian, saya merasa heran sama sebagian ikhwan
Umurnya udah 35 tahun belum nikah-nikah. Padahal dia udah kerja. Ketika ditanya kapan kamu nikah? Gampang Ustadz, saya masih ingin menikmati masa jomblo. Aduh, antum kurang pahalanya. Antum kalau udah menikah, pahala itu banyak banget ya. Ya, sayang sekali antum belum merasakan keindahan hidup di dunia kalau belum menikah. Ya. Saya pengen kayak Ibnu Taimiyah Ustaz. Beliau sampai umur 63 tahun belum menikah. Mending ente ilmunya kayak Ibnu Taimiyah. Kesibukan beliau luar biasa untuk berdakwah dan yang lainnya. Ini kagak, kerjaannya goes dan yang lainnya. Ya, akhi, segera nikah sana. Ya, gak usah khawatir. Orang yang menikah itu pasti dibantu sama Allah. Dibantu. Kata Rasulullah salasun. Hakun 'ala Allah an yu'ina. Ada 3 orang yang pasti Allah bantu itu. Siapa 3 orang? Di antaranya an-naqih yuridul afaf. Seorang pemuda yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin menjaga kemaluannya. Masya Allah, pasti bantu. Makanya Allah mengatakan apa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka fakir, Allah pasti kayakan dengan karunia-Nya. Ya, ketika Allah memerintahkan supaya menikahkan para pemuda dan pemudi. Menikah penting, apalagi sekarang ya akhi, di zaman fitnah ini luar biasa dahsyat. Ya. Maka dari itu, ya, orang yang di zaman fitnah begini nggak mau nikah, biasanya nggak lepas dari 2. Kata Umar bin Khattab, orang yang tidak menikah itu tidak lepas dari 2. Ima impoten, atau yang kedua ada kelainan. Ada apa? Ada kelainan. Nah, antum yang belum menikah mana nih yang kedua nih? Ya. Tapi kita lanjutkan faslun fi afatin nikah. Pasal tentang kekurangan-kekurangan dalam menikah. Memang ada faidah-faidahnya banyak, tapi juga di sana ada kekurangannya. Tapi Pak, kekurangannya lebih sedikit dibandingkan dengan manfaatnya. Memang betul ada kekurangannya. Afin nikahi afat. Dalam menikah memang ada kekurangan, kata beliau. Aqwaha, yang paling berat kekurangannya apa? Al-ajzu an talabil halal. Ketika kita lemah untuk mencari rezeki yang halal. Ya, mencari yang halal. Fa inna dzalika yas'ub fa rubbama imtaddat yadul mutazawwij ila ma laysa lahu. Ya. Lemah dari mencari yang halal karena itu sulit. Ya, dan bahkan terkadang orang yang sudah menikah saja itu bisa jatuh kepada sesuatu yang tidak halal. Artinya yang sudah menikah saja bisa Pak matanya itu ngelirik-lirik yang tidak halal, Pak. Uluh eta gelis pisan, aduh. Akhirnya berandai-andai, andai dia jadi milikku. Pas ngelihat istrinya, uluh kuning, nggak secantik yang tadi. Akhirnya setan masuk di situ, Pak. Makanya disinilah memang, ya. Tapi dengan cara menikah sebetulnya ada pensaluran. Kalau orang yang nggak nikah nyalurin kemana? Bantal guling nggak bisa. Ya. Makanya Rasulullah SAW kalau melihat seorang wanita, nggak sengaja melihat wanita cantik dan merasa kagum dengannya, apa yang Rasulullah lakukan, Pak? Langsung mendatangi istrinya, langsung mempergauli istrinya. Karena apa? Itu bisa menghilangkan ya perasaan yang enggak. Ya. Asalnya yang kedua al-qusur anil qiyam bi huquqin nisa. Kekurangannya apalagi dalam menikah? Ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan hak istri. Karena istri punya hak loh. Apa hak istri diantaranya apa? Dikasih nafkah. Apalagi haknya? Dididik. Apalagi haknya? Dilindungi. Nah, kalau kita tidak paham hak istri, ya, atau kita tidak mampu atau lemah melaksanakan hak istri,
Ya, terutama memberikan nafkah lahir dan batin. Ini jadi kekurangan buat dia. Sabri ala akhlaqihinna wa adahunna. Demikian pula kalau suami ternyata nggak sabaran orangnya, nggak sabar menghadapi akhlak istri yang kurang bagus, nggak sabar dengan gangguan dari istri. Ya, padahal kata Abu Darda, apa kata Abu Darda? Bukanlah suami yang baik itu yang tidak pernah menyakiti hati istri, bukan. Tapi suami yang baik itu hakikatnya yang sabar menghadapi gangguan istri. Mungkin suami yang tidak pernah menyakiti hati istri banyak, Pak. Tapi suami yang sabar menghadapi gangguan istri dikit. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kesabaran, sifat halim, ya, kelembutan. Ya. Wa fi dzalika khatar. Maka kalau kita tidak punya kesabaran, tidak bisa melaksanakan hak-hak istri, disitulah bahayanya suami. Apalagi kalau suami itu punya istri 2. Udah gitu nggak bisa adil lagi, khalas. Binasa dia nanti di hari kiamat. Sebab orang yang tidak adil, kata Rasulullah, nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan apa, Pak? Ya, salah satu bagian tubuhnya runtuh. Mengerikan. Ya, karena maaf aja sebagian ikhwan tuh katanya ingin melaksanakan sunnah Rasul, Ustaz. Apa? Mau nikah lagi. Nikahnya diam-diam, gak ketahuan istri pertama. Iya, akhirnya apa? Gak bisa adil, Pak. Iya, setiap kali istri keduanya minta keadilan, bilangnya apa? Sabar ya, Dek. Sampai istri pertama ridho dulu. Kapan bakalan ridho? Nggak bakalan ridho, Mas. Ya, akhirnya nggak bisa adil seperti itu. Nggak bakalan bisa adil. Nah ini bahaya buat akhirat kita. Kalau memang kita takut sama istri pertama, berarti belum terpenuhi syarat kawin lagi. Ya, makanya antum yang mau nikah lagi, didik dulu istrinya. Pahamkan dengan kasih sayang, lemah lembut tentang keistimewaan ta'addud misalnya. Ya, kalau antum nggak bisa mendidik istri antum, gimana antum akan mendidik yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Abadan. Itu malah menjadi kebinasaan untuk akhirat kita. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Ats-tsalitsah, kekurangan yang ketiga dari menikah apa? An yakunal ahlu wal walad yushghilunahu an dzikrillah azza wa jalla. Istri dan anak terkadang membuat kita sibuk dari zikir kepada Allah. Bahkan terkadang membuat kita pelit untuk berinfak. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Fala yatafarraq al-qalbu lil fikri fil akhirah wal amali laha. Ya, sehingga akhirnya kita tidak bisa fokus untuk beramal akhirat kita. Tapi ingat tentunya saudaraku ya, ketika kita memikirkan hak-hak istri kita, bagaimana kita berbuat baik kepada mereka, itu jadi pahala. Yang bahaya itu kalau istri kita, anak kita membuat kita terjerumus kepada dosa, membuat kita pelit, membuat kita apa? Ya, sulit untuk menaati Allah. Nah, kalau kita punya istri tertipu seperti itu, bahaya, Pak. Makanya bismillah. Ini namanya kekurangan dalam menikah. Tapi ingat ya, kekurangan ini sebetulnya kecil. Kalau kita sebagai seorang suami berusaha berjihad melawan diri sendiri, berusaha memperbaiki diri dan yang lainnya. Iya. Makanya nggak ada kan nabi yang ngejomblo, nggak ada. Seluruh nabi menikah. Bahkan penduduk surga nggak ada yang jomblo, Pak. Setiap penduduk surga laki-lakinya diberikan oleh Allah bidadari 2. Memang di surga nggak ada yang istrinya 1, betul. Kalau di surga itu pasti poligami, pasti itu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri, bahkan ada yang sampai 100.
sesuai dengan amalan yang ia lakukan dalam kehidupan dunia. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Fahadhihi majami'ul afat wal fawaid fal hukmu ala syakhsin wahid bi anna al-afdal lahu an-nikah aw al-uzumah mutlaqan masrufun ala al-ihata bi majami' hadhil umur. Nah, inilah kumpulan kekurangan dari menikah, demikian pula faidah-faidah dari menikah. Ya. Maka untuk menghukumi seseorang mana yang lebih utama, dia menikah atau tidak menikah, melihat kemampuannya dia. Ya, kalau dia memang ternyata orangnya lemah, tidak bisa melaksanakan hak-hak istri, mungkin barangkali dia tidak menikah lebih utama. Sebab kalau dia menikah bisa jadi menzolimi anak orang, menzolimi istrinya. Maka kalau hal itu bisa terjadi, itu bisa merusak agamanya, merusak akhiratnya. Ya sudah, kalau begitu yang lebih baik buat dia tidak apa? Tidak menikah. Ya. Bal yanbaghi lil murid an ya'rid nafsahu an ala hadhil ahwal. Maka seseorang hendaklah menimbang dirinya sendiri. Apakah dia memang ketika menikah itu mampu untuk melaksanakan hak-hak istrinya atau tidak. Iya. Wa huwa ma'a dzalika syabun yahtaju ila taskini syahwah. Fa in intafat anhu al-afat wajtama'at lahu al-fawaid bi an kana lahu malun halal wa husnul khuluq wa huwa ma'a dzalika syabun yahtaju ila taskini syahwah wa munfaridun yahtaju ila tadbiril manzil fala syakka anna an-nikaha afdal. Maka siapa yang ia punya kemampuan, dia punya harta yang halal, dia mampu untuk mencari nafkah, dia juga seorang pemuda yang kuat syahwatnya, ya, dan dia juga membutuhkan pasangan hidup, ya, untuk mengatur rumahnya, maka tentu kata beliau yang paling utama untuk dia adalah menikah. Ya. Wa in intafat hadhil fawaid wajtama'at fil afat. Tapi kalau sebaliknya ternyata dia tidak bisa melaksanakan hak istrinya, ya, dimana kalau dia menikah malah mudaratnya lebih besar daripada dia ngejomblo, maka pada waktu itu tidak menikah lebih utama buat dia, kata beliau. Ya. Kemudian beliau mengatakan faslun fi thibi al-ishrah, pasal tentang bagusnya pergaulan suami istri. Artinya hendaknya suami dan istri itu berusaha untuk mempergauli pasangannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Wa yu'tabar fil mar'ah li thibil ishrah umurun. Yang diperhatikan dalam wanita dalam pergaulannya yang bagus yaitu beberapa perkara. Itu artinya yang perlu kita pilih dari wanita yang hendak ingin kita jadikan sebagai pasangan hidup di antaranya ini. Apa itu? Ad-din, agama dan akhlak tentunya. Antum kalau mau menikah seorang wanita, jangan yang pertama kali antum lihat cantiknya dulu. Tapi yang antum lihat apa? Agamanya, bagus apa enggak? Sebab kalau udah nikah mah cantik nomor 2. Ya. Cuma kan masalahnya kan di antara kita lebih terpengaruh oleh kecantikan dibandingkan dengan apa? Agama. Lalu ada alasan. Alasannya apa katanya? Ustadz, kalau agama kan bisa kita didik, Ustadz. Kalau cantik nggak bisa kita didik, Ustadz. Iya. Kita katakan betul. Memang betul sekali, cantik memang tidak bisa didik. Tapi antum harus pahami, pertama, kalau yang antum utamakan cantiknya tapi kurang agamanya, emangnya antum yakin bisa didik dia? Banyak Pak, teman-teman yang dia mengutamakan cantik, agamanya nomor 15. Ternyata apa yang terjadi? Gagal dia di dalam mendidik istrinya. Bahkan dididik sama istrinya. Akhirnya apa? Malah semakin jauh dari agama. Ya Allah. Maka dari itu, ya,
Yang harus kita perhatikan betul agamanya. Rasulullah mengatakan apa? Tunkahul mar'ah ya li arba. Wanita dinikahi karena 4. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Yang kedua li limaliha, karena hartanya. Yang ketiga li hasabiha, karena keturunannya. Dan yang ketiga lidin, yang keempat lidiniha, karena agamanya. Apa kata Rasulullah? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang punya agama dan akhlak. Kamu akan beruntung, sudah. Kamu akan beruntung. Wallahi Pak, kalau istrimu kurang cantik tapi akhlaknya luar biasa, agamanya luar biasa, wallahi itu akan menjadi cantik di hadapan kamu. Sahih. Karena setelah menikah itu, sekali lagi Pak, setelah kita menikah, kecantikan nomor 2 Pak. Banyak kok ikhwan istri pertamanya udah cantik banget, tetap aja pengen nikah lagi. Itu kan menunjukkan bahwa kecantikan itu nomor 2. Yang penting itu adalah apa? Akhlak. Banyak ustadz ya berat untuk menikah lagi. Kenapa? Karena istrinya walaupun cuma 1, tapi akhlaknya mewakili 4 istri. Dahsyat. Ya. Luar biasa istrinya, sehingga saking bagus akhlaknya, agamanya dan yang lainnya, berat. Ya, untuk menikah lagi. Bukan karena si ustadznya ketakutan, bukan, Pak. Ya. Nah, ini akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ya, yang harus kita perhatikan adalah agama. Ya, kata Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih oleh kamu yang punya apa? Agama. Niscaya kamu akan apa? Beruntung. Tuh lihat tuh. Janji Rasulullah nggak mungkin salah, Pak. Beruntung. Ya. Fa'idza lam yakun laha dinun afsadat dina zaujiha. Kalau istri tidak punya agama atau rusak agamanya, dia pun akan bisa merusak agama suaminya. Ya. Wa azrat bih, dan akan menjerumuskannya kepada dosa. Wa in salakat sabilal ghairah lam yazal fi bala'in wa taqdiri aishin. Ya, sehingga akhirnya si suami apa? Selalu berada dalam bala. Sahih, pusing. Istrinya nggak mau pakai jilbab, istrinya nggak mau sholat, istrinya pusing. Aduh, ya. Ada seorang suami, saya pernah dia ke Tamini Mall itu, Taman Mini ya. Kemudian habis sholat zuhur, ketemu seorang ikhwan. Ustaz, saya pengen curhat, Ustaz. Kenapa, akhi? Istri saya ini gimana ya, Ustaz? Dia gak mau pakai jilbab, Ustaz. Gak mau nutup aurat. Bahkan disuruh sholat aja malas-malasan, Ustaz. Kebetulan memang istri saya punya toko, saya juga punya toko. Qadarullah sekarang ini toko istri saya lagi rame-ramenya ini, Ustaz. Sementara toko saya lagi sepi-sepinya, Ustaz. Setiap kali saya suruh istri saya, kamu sholat, jawabannya apa, Ustaz? Saya yang nggak sholat saja tokonya rame, kamu yang sholat tokonya nggak rame. Selalu menilai kasih sayang Allah itu dengan apa? Materi. Itu memang begitu kalau nggak punya agama. Kalau rusak agamanya seperti itu jadinya. Ya. Akhirnya rumah tangga kita jadi kayak neraka sudah. Udah di dunia neraka, di akhirat neraka lagi. Kan pusing. Ya. Ikhwatal Islam. Ats-tsani, yang kedua, husnul khuluq, akhlaknya yang bagus. Fa inna sayyi'atal khuluq dararuha aktsar min naf'iha. Karena istri yang akhlaknya buruk lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sahih. Istri yang akhlaknya buruk menjatuhkan kepada antum kepada apa? Akhirnya antum menghalalkan segala cara.
Dia tidak puas dengan gaji antum yang cuma sedikit. Gimana caranya? Ayo dong, gak apa-apalah, walaupun korupsi. Berapa banyak Pak pejabat-pejabat yang korupsi gara-gara istrinya terkadang yang membuat dia jatuh kepada perbuatan dosa. Banyak ikhwan-ikhwan yang kerja di tempat yang haram, gak berani keluar dari tempat yang haram gara-gara istrinya tidak setuju. Takut, ya kalau ternyata nanti nafkahnya berkurang, jatahnya berkurang, dan yang lain. Kenapa? Akhlaknya kurang. Tapi banyak ikhwan-ikhwan kita berani keluar. Saya punya teman, dia general manager di sebuah bank konvensional. Tapi karena istrinya solehat, ngaji juga, istrinya justru yang ngomporin suaminya supaya keluar. Nggak usah khawatir mas, saya ridho kok kalau kamu penghasilan cuma sebulan 2 juta juga nggak apa-apa, 1 juta juga nggak apa-apa, yang penting halal. Nah itu yang memberikan kekuatan dia untuk apa? Ya resign sudah, tanpa pesangon, nggak masalah. Iya. Tapi kalau akhlak istrinya jelek, aduh, antum pulang dari kerja udah capek, diomel-omelin lagi. Udah gitu lisannya bagaikan ular berbisa lagi. Di luar dia jelek-jelekin suaminya lagi. Bahkan terkadang dia chattingan sama ikhwan lain lagi. Aduh, antum gimana akan tenang punya istri kayak gitu? Makanya seorang sahabat mengatakan, ya, kalau kamu punya istri yang jelek, buruk akhlaknya seperti itu, udah talak saja. Cari aja istri yang lain yang bisa memberikan ketenangan dalam hidupmu. Maka diriwayatkan secara marfu dari Rasulullah SAW bahwa di antara orang yang tidak diijabah doanya itu seorang suami yang punya istri yang buruk akhlaknya tapi tidak dicerai. Tapi tidak apa? Tidak dicerai. Iya. Kata beliau, husnul khuluq ya huwal matlub idh bihi yahsulut tahassun. Akhlak yang baik itulah yang kita harapkan dalam pernikahan. Karena dengan cara itulah itu menjadi benteng yang kokoh di dalam rumah tangga kita. Iya. Rasulullah mengatakan apa? Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah masukkan ke dalam hati mereka kelemah lembutan. Suami yang lembut sama istri, istri yang lembut sama suami, suami yang pengertian sama istri, istri yang pengertian sama suami. Suami yang sabar menghadapi kekurangan istri, istri yang sabar menghadapi kekurangan apa? Suami. Berusaha untuk memperhatikan hak-hak pasangannya. Masya Allah. Walihada umira bin nadhar ilal makhtubah. Oleh karena itulah sebelum menikah kita disuruh untuk nadhar dulu. Disuruh apa? Untuk apa? Nadhar. Maaf. Ya. Yang ketiga ini husnul khalqi. Kalau yang kedua tadi akhlak yang baik. Yang ketiga ini rupa yang cantik. Rupa yang apa? Yang bagus, nggak jelek gitu Pak. Kenapa? Karena ini bisa membuat kita terjaga pandangan kita. Kalau antum punya istri yang jelek, nggak bisa terjaga pandangan antum. Pasti akan ngelirik-lirik terus tuh. Ada perempuan yang cantik, tapi kalau antum punya istri cantik, insya Allah terjaga pandangan antum. Iya. Oleh karena itulah kata beliau disyariatkan untuk nadhar. Disyariatkan untuk apa? Nadhar. Para ulama berbeda pendapat Pak tentang apa saja yang boleh dilihat bagi seorang laki-laki yang ketika nadhar akhwat. Jumhur mengatakan wajah dan telapak tangan. Karena kata mereka wajah mewakili kecantikan, telapak tangan mewakili badan, kurus apa enggak, kelihatan dari tangannya. Pendapat yang kedua,
Boleh melihat yang biasa terlihat di dalam rumahnya, di hadapan bapaknya, kakaknya. Apa itu? Rambutnya, betisnya, lengannya, boleh. Berdasarkan hadis Jabir, bahwasanya beliau mengatakan bahwa aku dahulu ingin menikahi seorang wanita. Maka aku diam-diam melihatnya ketika ia sedang di rumahnya. Iya. Sehingga itu menunjukkan boleh, dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah dan juga dirojihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan saya condong kepada pendapat ini. Boleh. Tapi ingat ya, nadhar itu hanya untuk orang yang ingin menikahi wanita itu. Adapun kalau cuma kayak boneka pilih-pilih, haram antum. Enggak boleh. Makanya kata Syekh Utsaimin, ya, nadhar buat mereka yang ingin menikahinya. Makanya Rasulullah sabda, "Unzur ilaiha", lihat itu perempuan, lihat. Ya. Dan para ulama salaf terdahulu Pak menasihati, kalau kita nadhar akhwat itu hendaknya kita melihat juga bagaimana akhlak ibunya. Akhlak apa? Ibunya. Karena biasanya anak wanita itu nggak jauh dari sifat ibunya. Kalau ibunya suka melototin suaminya, suka ngomong kasar sama suaminya, maka biasanya anaknya juga bakalan begitu tuh, Pak. Banyak ulama salaf menasihati begitu. Jadi kalau antum lihat nih, kalau nadhar akhwat, yang antum lihat coba ibunya juga. Maksudnya cari tahu gimana sih akhlak ibunya sama suaminya. Kalau ibunya manggil suaminya aja, kadal loh. Waduh. Bisa nanti istri antum begitu juga sama antum. Iya. Nah, iya, penting saudaraku. Waqad kana aqwamun la yanzuruna fil husni wa la yaqsiduna tamattu. Ya, dahulu kaum-kaum ada yang tidak melihat kepada kecantikan, tidak pula bermaksud untuk bersenang-senang. Ya. Sebagian dari Imam Ahmad bahwa ia sengaja mencari wanita yang juling. Akan tetapi ini jarang. Ada sebagian laki-laki, Pak, nggak mau cari akhwat yang terlalu cantik. Karena kalau terlalu cantik nanti dilihatin laki-laki, takut dia. Iya. Sebagian salaf juga ada yang seperti itu. Mereka nggak mau ya cari akhwat yang terlalu cantik. Mereka maunya yang biasa-biasa aja. Itu kenapa? Karena takut. Karena kalau wanita cantik itu, aduh, ya laki-laki itu tahu sendiri, Pak. Nggak boleh ngelihat yang bening-bening. Ya apalagi jahe. Ya. Tahu kan jahe? Janda herang. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya memang sih kalau kita melihat para nabi istrinya rata-rata cantik betul. Nabi Ibrahim istrinya tercantik di dunia sudah. Sarah itu wanita tercantik di dunia. Rasulullah istrinya cantik semuanya, nggak ada yang jelek. Tapi antum kalau pengen cari istri yang cantik, antum juga ngaca. Ya. Antum wajahnya nilainya 6, pengen istri yang nilainya kayak luar biasa. Ya, kecuali kalau memang dia mau sama antum, ya alhamdulillah kan gitu. Ya. Nah, ini akal Islam ya. Tapi kalau antum dapat 4-4-nya nih, sudah cantik, soleha, berharta, Masya Allah, luar biasa sudah. Ya. Ar-rabi yang keempat, khifatul mahar. Maharnya ringan, nggak berat. Karena di antara tanda keberkahan wanita itu apa? Mahar yang ringan. Ya. Kata Rasulullah, min yumnil mar'ah, di antara tanda keberkahan seorang wanita, khifatul mahar, maharnya murah. Ya, alhamdulillah kalau di negeri kita,
terutama di Jawa rata-rata alhamdulillah, Pak. Dulu saya waktu mau menikah, kamu mau mahar apa? Terserah aja. Kalau gitu teh botol mau nggak? Ya tentunya nggak boleh ya. Mahar itu harus sesuatu yang bernilai buat dia. Iya. Kalau antum di Arab, Pak, itu ngeri, Pak. Apalagi kalau Arab Baduy itu maharnya mahal-mahal, Pak. Iya, mahal-mahal. Makanya banyak di Saudi itu orang yang udah tua masih ngejomblo. Kenapa? Gak mampu bayar mahal. Maharnya itu. Saya dulu punya dosen, anaknya sudah kelas 4 SD, mahar istrinya belum kebayar, masih dicicil. Saking mahalnya. Di negeri kita alhamdulillah ya, murah meriah. Itu tanda keberkahan, insya Allah. Keberkahan wanita itu tandanya murah, ya. Maharnya itu dia enggak minta yang neko-neko lah, ya. Wa qala Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab berkata, la tughalu fi muhurin nisa. Jangan bermahal-mahalan dalam mahar. Ya. Wa kama tukrahul mughalah fil mahr min jihatil mar'ah, yukrahu su'al an maliha min jihatir rajul. Sebagaimana seorang wanita, seorang laki-laki makruh hukumnya, atau seorang wanita makruh hukumnya memberikan mahar yang mahal, demikian pula seorang laki-laki makruh hukumnya bertanya tentang harta istrinya. Iya. Makanya seorang istri, seorang suami, Pak, walaupun istrinya sekaya apapun, jangan mengharapkan dibantu sama istrinya, jangan. Izzah seorang suami harus dijaga. Harus punya izzah seorang suami itu. Karena sebagian suami, maaf ya, malas, Pak. Malas cari nafkah, malas cari rezeki yang halal. Akhirnya istrinya yang kerja. Mulai ini orang zalim, Pak. Dia sudah berbuat dosa karena dia tidak melaksanakan hak istrinya. Ya. Wa qala Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza tazawwaja rajul wa qala ayyu syai'in lil mar'ah fa'lam annahu lis. Apabila seseorang menikah, seorang laki-laki menikah, hendak menikahi seorang wanita, lalu ia bertanya, bagaimana harta si wanita? Ketahuilah ini orang sama dengan pencuri. Ya. Makanya nggak usah kita mengharapkan apa-apa dari istri kita, karena istri kita justru tanggungan hidup kita. Nggak perlu kita bertanya tentang harta si istri, nggak perlu. Karena sekaya apapun istri, itu adalah tanggung jawab kita. Kita wajib untuk memberikan nafkah kepada dia. Ya. Al-khamis, kemudian yang kelima, al-baqarah, utamakan yang perawan. Utamakan yang apa? Yang perawan. Li'anna syari' nadaba ila dzalik, karena Rasulullah SAW menganjurkan begitu. Pernah Jabir menikah dan ternyata menikah dengan janda. Kenapa? Apa kata Rasulullah kepada Jabir? Halla bikran, kenapa kamu tidak menikahi perawan? Tula'ibuka wa tula'ibuha, yang kamu bercumbu dengan dia, dia pun bercumbu dengan kamu. Iya. Kata Jabir, hai Rasulullah, aku punya adik-adik yang masih kecil banyak. Sementara ibuku sudah meninggal, tidak ada yang ngurus. Iya. Makanya aku sengaja mencari janda supaya bisa mengurus adik-adikku. Maka Rasulullah diam. Ya kalau memang keadaannya seperti itu ya nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya antum lebih, saya mau cari janda aja, ya karena janda lebih dewasa pikirannya dan yang lainnya, silakan juga. Bukan perkara yang tidak boleh begitu, Pak. Iya. Karena kebanyakan istri Nabi rata-rata apa?
janda yang perawan cuma satu. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. As-sadis yang keenam, antakuna waludan. Subur peranakannya. Cari istri yang peranakannya subur dengan cara melihat orang tuanya, ibunya. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak apa? Anak. Rasulullah yang menyuruh, Pak. Rasulullah yang menyuruh. As-sabi yang ketujuh yang harus diperhatikan juga dari calon yang hendak kita nikahi, yaitu an-nasab, bahwa antakuna min baiti dinin wa shalah. Lihat nasabnya, apakah ia dari orang tua yang memang soleh atau tidak. Ya, karena kalau orang tuanya soleh, ngaji, insya Allah anaknya juga bagus, Pak. Tapi kalau orang tuanya nggak soleh, ya anaknya biasanya juga nggak jauh-jauh amat dari didikan orang tuanya. Walaupun jarang ada juga sih, ya anaknya ternyata berbeda dengan orang tuanya, karena misalnya dia dari semenjak kecil tidak hidup dengan orang tuanya, bisa jadi seperti itu. Ya. Wa kama yanbaghi lirajul an yanzur fil mar'ah, yanbaghi lil wali an yanzur fi dini rajul wa akhlaqi wa ahwalihi. Sebagaimana seorang laki-laki disyariatkan nazar, melihat si akhwat, demikian pula walinya wanita, bapaknya atau kakaknya, hendaknya melihat agama si laki-laki itu dan akhlaknya. Gimana ini laki-laki ini akhlaknya bagus apa enggak? Gimana nih laki-laki ini jangan-jangan penyuka sesama jenis ini? Karena banyak Pak akhwat, saya ada, Masya Allah kasihan sekali seorang akhwat, ya SMS ke saya, Ustadz, saya sudah 7 bulan menikah, gak disentuh sama suami saya. Gak disentuh sama suaminya. Ternyata dia punya kelainan, Ustadz. Dia senang sama sesama jenis. Ya Allah, kasihan itu akhwat. Mana bilang, ya udah, kamu cerai aja. Cari laki-laki yang normal. Ini janda yang masih perawan, kasihan. Nah ini kewajiban untuk mencarikan siapa? Walinya, bapaknya atau kakaknya. Dia yang melihat, ini laki-laki bagus enggak agamanya, akhlaknya. Bagaimana dia dalam pergaulannya, orangnya temperamenan enggak, tanggung jawab apa enggak. Kalau dia enggak punya tanggung jawab, suka menyia-nyiakan sholat, jangan deh. Ya, makanya bapak-bapak yang punya anak-anak wanita, lihat kepada agama dan akhlak. Ya, kalau dia kerjaannya main game aja, nggak usah itu diterima. Kalau dia ngerokok apalagi jangan itu, Pak. Iya. Kalau dia ternyata orangnya nggak punya tanggung jawab, terlihat dia cara menjaga sholatnya nggak becus. Seenaknya dia sholat. Itu kalau sholatnya saja disia-siakan, kalau hak Allah disia-siakan, apalagi hak pasangannya, lebih disia-siakan lagi oleh dia. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa mata zawjuha min fasikan aw mata zawwajaha min fasiqin aw mubtadi'in faqad jana 'alaiha. Siapapun orang tua yang menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki yang fasik atau laki-laki yang ahli bid'ah, sungguh ia telah berbuat zalim sama anak wanitanya. Ya. Qala rajulun lil Hasan al-Basri, seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan al-Basri, "Mimman uzawwiju ibnati?" Saya punya anak wanita. Kira-kira pemuda seperti apa yang hendak aku nikahkan dengan anak wanitaku itu? Kata Al-Hasan al-Basri, "Mimman yattaqillah." Dari pemuda, nikahkan ia dengan pemuda yang bertakwa kepada Allah. Iya, karena kalau dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melaksanakan hak Allah,
dia pasti akan melaksanakan hak istrinya. Tapi kalau dia tidak melaksanakan hak Allah, biasanya ia tidak akan melaksanakan hak. Sebab hak Allah saja yang paling besar disia-siakan, apalagi hak makhluk, hak orang lain. Allahul musta'an. Kemudian beliau berkata, faslun fi adabil muasyarah. Fasal tentang adab-adab pergaulan dalam rumah tangga. Wan nazar fi ma'ala zauj wa fi ma'ala zaujah, dan melihat hak-hak suami dan hak-hak istri. Amma zauju, adapun suami, fa alaihi mura'atul i'tidal wal adab fi 12 amran. Hendaklah suami memperhatikan 12 perkara. Hendaklah suami memperhatikan 12 perkara dari semenjak menikah sampai setelah menikah. Al-awwal al-walimah. Hendaklah ia mengadakan walimah pernikahan saat dia menikah. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah walimah itu hukumnya sunnah atau hukumnya apa? Wajib. Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam wajib. Karena Rasulullah sabda, aulim walau bisyah. Adakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dan ini hukumnya perintah, sedangkan perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Ya. Asani, yang kedua yang harus diperhatikan oleh suami, husnul khuluq ma'az zaujat. Itu berakhlak baik kepada istri. Apa sih akhlak baik kepada istri? Lembut, sabar, iya, tersenyum di hadapannya, tidak banyak mengadukan kesusahan sama istri. Itu akhlak yang baik, Pak. Banyak suami kalau di depan teman-temannya ketawa, ketiwi, cekekek, cegeran yang lainnya, di depan istrinya cemberut aja. Iya. Seharusnya di depan istrinya senyum, bercanda, berakhlak yang baik sama istri, Masya Allah. Karena orang yang paling berhak untuk kita ya berakhlak yang baik setelah kepada orang tua kita, kepada istri kita, saudaraku. Istri kita. Ya. Wahtimalul adza minhunna liqusuri aqlihinna, dan hendaklah suami sabar menghadapi gangguannya, kekurangannya, karena wanita memang kurang akalnya. Wanita itu apa? Kurang akalnya. Kata Rasulullah apa? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhab li aqli rajulil hazim min ihdakunna." Aku belum pernah melihat ada orang yang kurang akal dan agamanya tapi bisa menghilangkan pikiran seorang laki-laki yang kuat dari wanita. Wanita walaupun banyak kekurangannya, kurang akal, tapi laki-laki yang sehebat apapun tunduk di depan wanita. Banyak kok orang yang kalau di depan orang kayak singa, di depan istri kayak kucing. Ya, banyak. Itulah the power of emak-emak. Fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah bersabda apa? Istausu bin nisa'i khaira, yang sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Berbuat baiklah kepada wanita. Jadi menghadapi istri yang ya kurang akal dan agamanya itu dengan cara seperti itu, berbuat baik. Ya, berakhlakul karimah. Ya. Berkata yang lemah lembut, yang enak didengar. Ya, bahkan kalau bisa merayu, rayu. Imam Al-Qurtubi ketika membawakan hadis ini, istausu bin nisa'i khaira, beliau membawakan bab dalam kitab beliau itu, bab merayu istri. Berarti nggak masalah kita
mengucapkan kata-kata gombal sama istri nggak masalah. Kalau antum dulu pas pacaran baru gombal-gombalan, padahal itu gombal beneran. Kalau sama istri nggak masalah. Ya untuk menghidupkan rasa cinta, rasa kasih sayang, dan yang lainnya. Wa'lam annahu laisa husnul khuluq ma'al mar'ah kaful adha anha, bal ihtimalul adha minha. Ketahuilah, kata beliau, bukanlah akhlak yang baik sebatas tidak menyakiti hati istri. Tuh lihat. Tidak sebatas tidak menyakiti istri kita, bukan seperti itu. Tapi yang akhlak yang baik itu adalah sabar menghadapi gangguan istri. Ya. Wal hilm ala taishiha wa ghadabiha. Jangan terpancing emosi ketika istrinya marah. Kalau kita kan marah, Pak. Rasulullah SAW pernah, Pak, sedang berada di rumah Aisyah. Dan kebetulan memang waktu itu Rasulullah SAW sedang makan, mengundang beberapa sahabatnya untuk makan di rumahnya, di rumah Aisyah. Rupanya istri Nabi yang lain mengirimkan apa? Makanan. Ya, dengan bejana dari piring, dari gelas. Ketika Aisyah tahu kalau itu kiriman madunya, diambil, dibabetin. Pecah. Melihat itu Rasulullah tersenyum. Kalau antum marah kan nggak kayak gitu. Kurang ngajar kamu, setan kamu. Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat yang menyaksikan itu? Ummukum gharat. Ibu kalian lagi cemburu. Iya. Masya Allah. Lihat hilmnya Rasulullah SAW. Iya. Maka dari itu, kalau antum ternyata melihat istrinya berbuat kesalahan malah marah-marah, antum berarti lebih parah dari istri antum. Iya. Seorang laki-laki itu, Pak, diberikan oleh Allah kelebihan dari wanita, akal. Makanya kan akal wanita setengah akal laki-laki. Kenapa? Karena di antara keistimewaan laki-laki, dia harusnya akalnya lebih dominan daripada perasaannya. Lah kalau kita ternyata perasaannya lebih dominan dari akal kita, apa bedanya sama perempuan? Iya. Maka seorang laki-laki jangan mudah terbawa emosi, dikit-dikit marah sama istri, temperamenan, dan yang lainnya. Allah ya akhi, nggak berhak. Ya, berusaha untuk menahan emosi. Sabarkan dirimu. Ini kesempatan untuk kita melatih dan mendidik kesabaran kita. Kecuali kalau istri kita berbuat maksiat, nggak masalah kita marah. Rasulullah SAW pernah marah kepada Aisyah karena melakukan sebuah kesalahan ya, dalam yang berhubungan dengan syariat. Yaitu waktu itu Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah. Saat itu kan sedang giliran di rumah Aisyah. Pas malam-malam Rasulullah lagi tidur sama Aisyah, diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril supaya Rasulullah pergi ke Baqi mendoakan mereka yang ada di Baqi. Pergilah Rasulullah pelan-pelan. Aisyah bangun. Kok Rasulullah pergi kemana ini? Jangan-jangan ke madunya ini. Diikuti sama Aisyah, sama Rasulullah, sama Aisyah, dikuntit itu. Ternyata pergi ke Baqi. Baqi itu apa? Perkuburan. Lalu Rasulullah mendoakan. Setelah selesai mendoakan, Rasulullah pulang. Aisyah langsung lari terbirit-birit, Pak. Sampai di rumah Rasulullah merasa heran, kok Aisyah ngos-ngosan. Kata Rasulullah, apakah kamu tadi yang aku lihat bayangan hitam di depanku? Kata Aisyah, betul, aku. Dipukulnya dada Aisyah oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu kira Rasul akan berkhianat? Rasul tidak amanah, karena kan itu giliran Aisyah.
Ini sama saja menuduh Rasulullah SAW apa? Hendak tidak berbuat adil. Paham tidak, Pak? Marah Rasulullah SAW. Tapi Aisyah pinter. Ketika Rasulullah marah, Aisyah langsung nanya, "Hei Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang aku baca?" Rasulullah langsung hilang marahnya. Iya, kata Rasulullah, kalau kamu ziarah kubur, baca Assalamualaikum daraqaumul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alallah lana wa lakumul afiyah. Iya. Nah, kalau istri kita jatuh kepada maksiat dan dia tahu itu maksiat, kita marah nggak masalah, Pak. Selama marah kita juga sesuai dengan koridor syariat. Jangan berlebihan. Ya. Tapi kalau itu sifatnya kesalahan yang manusiawi, maafkanlah dia. Hanya gara-gara dia nyenggol gelas pecah, kemudian kamu marahnya sampai seminggu. Aneh. Ya, sudahlah, maafkan dia. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Iqtidaan bi Rasulullah SAW sebagai teladan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan dalam Sahihain dari hadis Umar bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, Pak, mendiamkan Rasulullah, bahkan menghajar Rasulullah. Menghajar itu mengisolir beberapa malam, enggak mau ngomong sama Rasulullah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sabar menghadapi mereka. Rasul aja digituin, apalagi kita. Rasulullah SAW digituin sama istrinya, Pak. Makanya rumah tangga yang itu bukan rumah tangga yang nggak ada percekcokan, bukan. Rumah tangga yang sukses itu adalah rumah tangga yang mampu menyelesaikan permasalahan ketika terjadi percekcokan. Jadi ketika terjadi pertikaian suami istri, kemudian berhasil suami untuk menguasai kemarahannya, berhasil dia untuk meridhokan istrinya, itulah Masya Allah. Makanya kata Abu Darda kepada istrinya Ummu Darda, apa kata Abu Darda? Hai istriku, kalau aku marah tolong ridhokan aku. Dan kalau kamu marah, aku akan ridhokan kamu. Ini yang berat, Pak. Sebab banyak di antara kita kalau istri marah, kita ikut marah. Merasa kita punya ego sebagai seorang suami. Iya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, saya kira cukup. Ya, insyaallah kita lanjutkan masih tentang adab-adab antara suami dan istri. Ya, pada pertemuan yang akan datang. Bagi yang mau bertanya, silakan menulis. Tidak diterima pertanyaan secara langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan. Salah satu guru kami mengatakan dalam kitabnya tentang bid'ahnya perkataan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Beliau membawakan dalil doa safar. Dalam doa safar itu apa? Ya, wal khalifatu fil ahl. Engkaulah khalifah untuk istri, untuk keluarga. Saya mau tanya, Pak, Ustadz ini membid'ahkannya ada nggak membawakan ulama salaf terdahulu? Ini yang nanya siapa? Dia membawakan nggak dalam kitab itu dari ucapan ulama? Hah? Kalau dia tidak membawakan dari perkataan ulama, hanya dari kantongnya dia, ini bahaya.
Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Dia salah faham memaknai khalifah. Khalifah di sini bukan artinya khalifah Amirul Mukminin, bukan. Kata Al-Imam, dan ini pendapat kebanyakan para ahli tafsir, khalifah itu artinya alladzi yakhlufu ba'duhum ba'dha. Itu yang saling menggantikan satu sama lainnya. Dari kata khalafa yakhlufu artinya menggantikan. Maka kalau dikatakan khalifah di muka bumi artinya apa? Saling menggantikan satu sama lainnya. Maka sungguh berani sekali orang ini mengatakan ini bid'ah. Jangan bermudah-mudahan Pak menghukumi sesuatu itu bid'ah ya. Apalagi nggak ada salafnya terdahulu. Imam Ahmad saja melarang murid-muridnya berfatwa sementara tidak punya salaf terdahulu. Sekarang saya pertanyaannya, salaf dia siapa? Sehingga berani dia mengatakan itu apa? Bid'ah. Siapa salaf terdahulu? Siapa ulama terdahulu yang mengatakan itu bid'ah? Siapa? Ini saya kira ini terlalu berani Pak, untuk menghukumi sesuatu itu apa? Bid'ah. Ya, adapun hadis wal khalifatu fil ahl artinya pengganti. Khalifah itu kan pengganti artinya. Pengganti suami untuk menjaga istri dan anak-anaknya di rumahnya ketika ia safar. Artinya dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga mereka yang kita tinggalkan saat safar. Itu maksudnya. Ya. Anak hasil zina, apakah yang menjadi wali itu adalah bapak biologisnya? Tidak. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa anak hasil zina, ya kalau si istri tersebut tidak punya suami, artinya dia perawan kemudian berzina, ya maka pada waktu itu dinisbatkan kepada istrinya, kepada wanita, si ibu kepada ibunya, ya. Tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Dan tidak boleh dia menjadi wali nikahnya. Maka yang menjadi walinya siapa? Wali hakim. Ya. Itu pendapat jumhur. Itu pendapat insya Allah yang paling kuat. Dulu saya menikah memilih agamanya. Istri saya seorang ustadzah dan hafidhah. Yang saya rasakan sekarang tidak bisa menambah kesolehan kepada diri saya. Kenapa ini? Ya. Saya takut pas dihisab nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan, terutama membimbing istri saya. Kalau istri antum sudah soleha, terus antum nggak bisa menambah kesolehan, berarti yang bermasalah sama antum. Jangan disalahkan istrinya, antumnya yang disalahkan. Kalau antum sudah sadar bahwa antum yang kurang, jangan membiarkan kekurangan. Bagaimana caranya antum bisa memperbaiki apa? Diri. Ya. Perbaiki diri dengan cara apa? Banyak menuntut ilmu. Dulu istri saya Ustadz soleha, dia Masya Allah banyak hafal Quran, banyak hafal hadis dan yang lainnya. Setelah menikah dengan saya kok berubah? Bisa jadi karena kamu berubahnya. Dulu soleha dibimbing sama orang tuanya bagus, pasti bimbing sama kamu, kamunya nggak becus ngebimbing. Tidak berusaha untuk mendidik dia supaya dia tetap soleha. Dan masalahnya di kamu biasanya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, berusahalah perbaiki diri, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Segera perbaiki diri. Tapi terkadang Pak, ada istri merasa sombong dengan ilmunya. Karena dia melihat suaminya awam, orang ilmunya kurang.
dia bisa bahasa Arab, hafidhah, dia bisa banyak ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Dicuekin suaminya. Dia bukan level saya. Ada seperti itu, memang ada. Ya. Merasa istrinya bukan sekufu lagi dengan suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya dicuekin, tidak mau berbakti sama suami. Ada memang seperti itu. Maka yang seperti ini berarti suami harus berusaha untuk menasehati istri. Mah, kamu boleh lebih berilmu dari saya, lebih banyak ketaatannya dari saya. Tapi ingat loh, bahwa aku suami kamu yang harus kamu taati. Seharusnya ilmumu itu yang pertama kali praktekkan itu kepada suamimu. Iya. Kelebihan yang kamu miliki itu pemberian dari Allah, syukuri. Bukan untuk dibanggakan dan disombongkan kepada suami. Iya. Nah ini. Apakah orang yang sering gagal menikah itu artinya disukai oleh jin? Belum tentu. Kenapa selalu gagal dalam menikah? Coba introspeksi diri. Pasti ada sebabnya kenapa. Coba perhatikan, mungkin kamu selama ini nggak becus mengurus istri. Mungkin selama ini kamu kurang kesabarannya menghadapi apa? Istri. Mungkin selama ini kamu mengharapkan istri yang sempurna, sudah. Tidak ada kekurangannya. Akhirnya setiap kali melihat kekurangan istri langsung cerai. Coba perhatikan, introspeksi yang benar. Ya. Kenapa kok selalu gagal dalam menikah? Ada apa ini? Coba ya, kita harus bisa introspeksi. Muhasabah diri itu penting, saudaraku. Iya. Bagaimana dengan yang bercerai atau ditinggal wafat oleh pasangan? Apakah wajib menikah? Sekali lagi Pak, menikah itu hukumnya ada 5. Terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang mubah, terkadang makruh, terkadang haram. Kapan wajib? Kalau dia khawatir jatuh kepada zina. Maka saat itu dia wajib menikah. Kapan sunnah? Kalau dia ada keinginan menikah tapi tidak khawatir jatuh kepada apa? Zina, maka disunnahkan ia menikah. Ya. Nah sekarang keadaan dia bagaimana setelah meninggal pasangannya? Kalau dia tidak khawatir untuk berzina, ya, dia bisa menjaga dirinya, maka sunnah saja, tidak sampai kepada apa? Wajib. Tidak harus. Apa hukum sholat di masjid yang temboknya menempel dengan kuburan tanpa adanya pemisah? Kalau kuburan itu masih bagian area masjid, jangan. Karena ia masuk dalam kuburan, dalam masjid itu namanya. Tapi kalau kuburan itu sudah di luar area masjid, maka ini lebih ringan. Nggak masalah sholat di situ, karena itu sudah bukan area masjid lagi. Walaupun tentu yang paling bagus adalah dipagar lagi kuburannya tersebut dengan pagar yang tersendiri. Iya. Batasan sabar dalam menghadapi gangguan istri seperti apa, Ustadz? Istri ana selalu membatasi ana. Kalau kemana-mana ditanya. Kalau pulang terlambat suka marah. Ketika ana mau kajian dan istri tidak bisa ikutan karena anak masih kecil. Seperti tidak rela ana untuk pergi kajian. Padahal istri ana sudah kenal sunnah. Istri ana qanaah. Tapi pemarah dan posesif sekali.
Nah itulah Pak, kesabaran kamu diuji. Menghadapi istri yang posesif seperti itu. Maka kamu harus bisa memberikan kata-kata yang membuat dia puas. Biasanya wanita seperti ini harus dikasih alasan yang memuaskan dia. Bilang, mah, kamu gak usah khawatir. Aku gak bakalan kawin lagi kok. Aku cuma mau pergi kajian. Kan pahalanya besar. Nanti kalau aku pulang kan aku bisa berbagi ilmu sama kamu. Ya, kita kayak dulu aja loh, Umar bin Khattab itu sampai gantian sama tetangganya. Ya, sekarang kan kita punya anak. Kalau kita bawa anak ke majlis taklim kan ganggu, kasihan orang. Kamu insya Allah saya pulang saya akan sampaikan apa saja yang saya dapatkan dari suami, dari ustadz. Gak usah khawatir, tenang. Maka dari itulah kewajiban antum menenangkan apa? Istri. Cuma masalahnya antumnya juga nggak bisa nenangin masalahnya. Ketika melihat istrinya temperamenan, antumnya udah baper, udah bawa perasaan duluan, udah kesel duluan, belum apa-apa udah langsung menyikapi yang enggak. Itu juga antumnya kurang dalam hal ini, berarti sabar, ya. Sampaikan kepada dia hujah-hujahnya, pahamkan kepada dia. Ya, saya sebagai seorang suami kan wajib mendidik anak istri, saya kan wajib menuntut ilmu. Ya. Kalau pulang terlambat, kenapa pulang terlambatnya? Makanya kan Rasulullah melarang seseorang suami, kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih itu, yang intinya Rasulullah mengatakan, siapa yang pergi dan sudah menyelesaikan hajatnya, keperluannya, falyarji ila ahli, segeralah pulang ke istrinya. Jangan main-main dulu. Antum terlambatnya misalnya gara-gara antum main sana dulu. Sementara Rasulullah mengatakan kalau kita ada hajat di luar, sudah selesai hajat kita langsung pulang ke rumah. Jangan main dulu ke sana kemari. Berarti kalau antum terlambatnya seperti itu gara-gara main sana sini, yang salah antum. Kalau istri marah, ya berhak marah dia. Karena itu hak dia. Waktunya hak dia. Makanya kalau antum mau pergi, bilang ke istri, saya ada keperluan. Kalau antum mau pergi, telepon istri. Ya, ini saya ada keperluan mau pergi. Ada begini. Ya sebentar ya, mungkin agak terlambat. Ya sekitar 2 jam misalnya. Sampaikan makanya supaya paham. Nah disinilah penting antara suami istri itu saling terbuka. Tidak ada sesuatu yang dirahasiakan, kecuali memang sesuatu yang harus rahasia. Seperti teman kita rahasia, misalnya curhat sama kita, jangan ceritakan ke istri, kan itu rahasia namanya. Iya. Saya seorang ikhwan umur 24 tahun. Tentunya hal yang perlu disiapkan ketika menikah selain materi yaitu ilmu agama. Skala prioritas apa saja yang perlu saya pelajari Ustadz? Menyelam sambil minum air, yang dimana ada beberapa fikih pernikahan yang memerlukan objek atau istri. Kalau dipelajari semua tapi belum nikah kan suka lupa Ustadz. Karena ingin mengamalkan tapi keingetan belum punya istri. Ya. Yang harus kamu pelajari yang pertama tentang akidah dulu. Kemudian tentang perkara yang setiap harinya kita tidak akan lepas. Sholat, wudu, berpakaian, dan sifatnya yang setiap hari kita tidak akan lepas. Demikian pula kewajiban kamu sebagai seorang suami kepada istri. Kamu harus pelajari apa hak istri saya. Ya. Kemudian kamu harus pelajari tentang apa?
Ya, kamu harus pelajari juga tentang sedikit fikih nikah, nggak harus dalam-dalam. Ya, tentang masalah talak secara umum, apa itu. Karena memang itu butuh pada praktek. Iya. Nah, nanti kemudian setelah kamu menuntut ilmu baru menikah. Saat menikahlah kamu akan mempraktekkan ilmu kamu tersebut. Maka, ya, segera menikah kalau begitu. Jangan menunda-nunda. Apa sih Ustadz keistimewaan ta'adud? Tanya sama yang udah ta'adud ya Pak. Saya bukannya tidak mau menjelaskan. Saya takut karena belum bisa ngamalin. Yang jelas semua yang Allah izinkan pasti maslahat. Ya. Antum baca aja deh bukunya Ustadz Firanda yang berjudul Mukjizat Poligami. Itu Ustadz Firanda punya buku itu bagus. Judulnya Mukjizat Poligami. Fadhol, baca aja, beli. Ayah saya punya 2 istri. Saya punya adik-adik dari istri kedua ayah saya. Namun ibu saya melarang saya berhubungan dengan mereka. Karena sampai sekarang sepertinya ibu saya tidak ridho dengan ayah saya nikah lagi. Apa sikap saya Ustadz? Ini ketidakridhoan ibu antum itu tidak baik dan tidak bagus dan tidak sesuai syariat. Karena kewajiban kamu sebagai seorang kakak wajib untuk menyayangi adik-adiknya dan menyambung silaturahim dengan saudara-saudaranya. Maka kalau kamu misalnya pergi menemui mereka tanpa sepengetahuan ibu nggak masalah dan antum nggak dosa. Masalah ibu tidak ridho karena ridhonya karena berasal dari kecemburuannya. Iya. Apa boleh istri minta suami untuk menceraikannya? Karena melihat suami tidak adil dan takut jika suami menjadi berat pertanggungjawabannya di akhirat dan rumah tangganya menjadi tidak barokah. Ataukah ada cara lain yang bisa dilakukan oleh istri tersebut? Nasihati dulu, takut-takuti bahwa nanti kamu di hari kiamat kalau tidak adil bahaya untuk akhirat kamu loh, terancam masuk neraka. Kalau ternyata sudah dinasihati dan yang lainnya tetap saja tidak bisa bersikap adil, maka hak istri kedua boleh untuk minta cerai, enggak masalah. Kenapa? Karena itu syar'i. Iya, karena dia tidak melaksanakan haknya untuk bersikap adil dalam pembagian malam, ya, dan harta. Apakah pernikahan yang diawali dengan pertunangan akan tetap diberkahi? Karena kan pertunangan itu tradisi ya orang kafir. Pertunangan itu apa sih Pak? Yang dipahami oleh penanya ini pertunangan itu maksudnya apa? Oh, sebelum nikah tukar cincin. Iya. Kemudian memastikan tanggal pernikahan. Maka selama bertunangan itu apa yang menjadi ritualnya? Hah? Jadi kan sebelum nikah tuh ada tukar cincin kan sebetulnya nggak ada. Iya. Pertama Pak, sesuatu yang merupakan adat kebiasaan masyarakat, kalau itu tidak bertabrakan dengan syariat, boleh-boleh saja. Disebut tasyabuh kalau itu memang kekhususan mereka, orang kafir. Adapun kalau itu bukan kekhususan orang kafir, tidak bisa disebut tasyabuh. Saya berikan contoh. Sepak bola asalnya dari orang kafir bukan? Hah? Sekarang kalau kita sepak bola disebut tasyabuh nggak dengan orang kafir? Volleyball, badminton, dan banyak lagi permainan yang asalnya dari orang kafir. Kalau kita
main bola, main badminton, volleyball, tenis meja yang itu bukan dari orang kafir, apakah berarti kita tasyabuh? Tasyabuh enggak? Enggak. Kenapa? Karena itu bukan kekhususan mereka, bukan ciri syiar agama mereka. Kalau itu jadi syiar agama mereka dan kekhususan mereka, baru disebut tasyabuh yang haram, nggak boleh. Adapun kalau semua ada di adat istiadat kita ada, di sana ada, dan itu bukan kekhususan mereka, maka tidak boleh kita katakan itu apa? Tasyabuh yang haram. Tasyabuh yang apa? Sekarang tukar cincin tujuannya apa? Kalau tujuannya suami selama bertunangan tidak boleh membatalkan pertunangan, maka ini batil. Karena dalam Islam masih boleh membatalkan apa? Pertunangan. Iya. Kalau misalnya gara-gara tukar cincin, akhirnya suami nggak bisa membatalkan pertunangan, padahal jelas-jelas misalnya kedapatan istrinya akhlaknya buruk atau suka berbuat maksiat dan yang lainnya. Maka kalau tujuannya seperti itu batil. Ini sebagai ikatan misalnya, nggak boleh dibatalkan. Dalam Islam Pak boleh membatalkan. Bahkan misalnya besok antum menikah, kemudian antum batalkan karena ada udzur syar'i, nggak masalah dalam Islam, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi masalah bagi saya adalah tukar cincin apa betul itu tasyabuh. Ini sepertinya perlu digali lagi supaya kita tidak bermudah-mudahan menghukumi sesuatu itu apa? Tasyabuh yang haram. Apakah ada istilah puber kedua dalam Islam? Nah, itu tanya kepada ahli psikologi, Pak. Iya. Nah, tanya kepada ahli psikologi tentang psikologi seorang laki-laki atau wanita. Iya. Saya tidak tahu, saya belum pernah belajar tentang itu. Puber kedua, puber ketiga, puber keempat, puberan dan yang lainnya. Saya nggak paham. Yang jelas naluri seorang laki-laki adalah condong kepada lawan jenis, demikian pula wanita. Iya. Bagaimana hukumnya jika seorang istri tidak melakukan kewajiban-kewajiban seorang istri kepada suaminya dengan alasan dia berdagang dan meninggalkan suaminya hingga berbulan-bulan? Tapi dia mendapatkan izin dari suaminya. Padahal dia mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya. Ini suaminya dayuth ini, Pak. Ini suami yang dayuth. Membiarkan istrinya pergi berbulan-bulan tanpa mahram. Hanya untuk berbisnis dan yang lainnya. Dosa. Kemudian suaminya enggak cemburu, enggak mendidik lagi. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah dayuth. Suami dayuth itu enggak masuk surga loh. Terancam. Iya. Bagaimana menurut pandangan Islam seorang akhwat menikah dengan ikhwan yang belum mengenal sunnah karena dijodohkan orang tua? Akhwat ingin menolak tapi orang tua akan jatuh sakit dan mengatakan yang penting punya suami yang tanggung jawab dan baik, soal agama yang penting sholat 5 waktu dan membaca Quran. Dan kelihatannya ikhwan ini mau belajar, Ustadz. Syaratkan, saya mau menikah sama kamu tapi dengan satu syarat, kamu wajib ikut ngaji. Kamu terima nggak syarat ini? Kalau kamu tidak terima syarat ini, saya nggak mau. Ituan aja. Syaratkan. Tegas dari awal. Ya.
Bila mahar dijual atau digadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apakah suami harus menggantikan dengan yang baru atau bagaimana? Kalau suami akad dengan istrinya pinjem, mah bisa nggak minjem? Maka wajib ganti. Tapi kalau istri merelakan nggak apa-apa, jual aja. Maka suami tidak wajib apa? Ganti karena dia sudah merelakannya. Saya akhwat, saya besok ada wawancara kerja tapi hati saya selalu galau kalau masalah kerja di luar. Tetapi satu sisi keadaan ekonomi butuh dibantu dan saya sudah menikah. Taib, sekarang kamu kerja di luar, kamu sudah menikah. Kamu kira-kira kalau kerja itu pertama, ya, lalai enggak dalam melaksanakan hak suami? Yang kedua, bagaimana dengan anak, terlantar atau tidak? Yang ketiga, bagaimana tempat kerja, campur baur apa enggak? Kalau ternyata ini tidak terpenuhi syaratnya, melalaikan dan yang lainnya, udahlah, cari kerjaan yang bisa kamu lakukan di rumah. Antum tahu istri Nabi SAW yang pertama kali meninggal setelah Rasulullah wafat siapa? Zainab bintu Jahsh. Seingat saya itu ya, seingat saya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada istri-istrinya. Waktu itu istri-istrinya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang pertama kali menyusulmu nanti setelah engkau wafat? Kata Rasulullah, yang paling panjang tangannya di antara kalian. Maka para istri Nabi pun mengukur tangan-tangan mereka. Ternyata maksud Rasulullah yang paling banyak bersedekah, yang paling banyak berinfak. Iya. Dan adalah Zainab itu dia punya pekerjaan, Pak. Dia punya kerajinan yang dia jual. Lalu hasil penjualannya diinfakkan. Nah, coba kamu bisa nggak seperti itu? Kamu bikin kerajinan di rumah, apa saja yang bisa kamu bikin? Nah, sekarang kan jualan online gampang. Jualan online gampang nggak sekarang, Pak? Gampang. Kita butuh belajar aja tentang trik bagaimana jualan di online. Ada kok trik-triknya, belajarlah kamu kepada mereka-mereka yang sudah paham. Nggak harus kerja di luar sehingga ya mencuekan hak-hak suami, anak dan yang lain. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang tak berhak atau tak berkenan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.